Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemarin masih penjelasan perkataan dari Al-Imam rahimahullah. Fakana al-amru mustaqiman hatta kanat at-tabaqatu ar-rabi'ah. Demikianlah perkara masih berjalan lurus sampai ke sekitar generasi keempat fi khilafah Bani Fulan, pada masa khilafah Bani Fulan, enggak disebutkan oleh Al-Imam rahimahullah. Inqalabaz zaman, mulailah zaman menjadi terbalik. Wa taghayyaran nasu jiddan wa fashatil bid'ah, mulai para manusia berubah, ya, dan bid'ah pun mulai merata. Wa kathurat du'at ila ghair sabilil haqqi wal jamaah, mulailah banyak muncul para penyeru, para dai-dai yang menyeru kepada selain jalan hak, kepada selain al-jamaah. Wa waqa'atil mihna fi kulli syai', terjadilah tragedi di dalam setiap hal. Ya, pada setiap hal, yakni terjadilah ujian atau fitnah pada setiap hal yang lam yatakallam bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ahadun minas sahabah. Pada perkara-perkara yang tidak pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak juga pernah disampaikan seorang pun di antara para sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Sampai penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah dari perkataan Al-Imam rahimahullah, terjadilah mihnah atau fitnah di dalam segala perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam belum pernah ucapkan, belum juga di antara salah seorang di antara para sahabatnya radhiyallahu anhu. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Kathural kalamu wal ikhtilafu wal qil wal qal." Yani pada masa itu semakin kathura ini menjadi kathura apa? Jadi tambah banyak. Jadi tambah banyak, ya. Jadi tambah banyak perkataan, ya, ini perkataan-perkataan atau ungkapan-ungkapan, ya, yang tidak sesuai dengan kaidah syariat, tidak sesuai dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Terjadilah banyak ikhtilaf dan qil dan qal, ya, perkataan-perkataan manusia. Wa da'wa al-ilm, banyaklah orang-orang yang mengaku bahwa mereka di atas ilmu. Walakinna kulla hadza, tapi kesemua hal tersebut, yadmahil wa yabqa ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah. Yadmahil yakni terkikis dan sirna di sini maksudnya. Terkikis dan sirna. Wa yabqa, sementara yang tetap abadi adalah ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah, apa yang memang ditunjukkan oleh kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa huwal manhaj as-salim, dan itulah metode beragama yang tepat. Was-siratul mustaqim, dan itulah jalan yang lurus. Lakin hadza yahtaj ila amrayn, namun hal ini membutuhkan dua perkara. Yani manhaj yang tepat ini dan jalan yang lurus ini akan menuntut dua perkara ini. Yang pertama, al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Awalan, al-ilmu an-nafi'u, yaitu ilmu yang bermanfaat. Alladhi ta'rifu bihi ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa man tabi'ahum bi ihsan. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang dengannya kau mengenal bagaimana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal tersebut. Ya, bagaimana dulu sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hal itu. Oke, keyakinan Rasul tentang hal itu. Dan demikian juga bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum dan generasi berikutnya yang datang mengikuti mereka dengan baik. Ya. Kemarin kita selalu jelaskan bi ihsan artinya apa? Dengan itqan pada setiap sisinya. Ya kan? As-sabiquna al-awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai orang-orang yang memang diridhai oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Yani apabila kau mengejar ridha Allah, masuklah ke golongan itu, gitu. Ya. Yaitu para pendahulu di antara kaum muslimin, as-sabiqunal awwalun. Minal muhajirin wal ansar, baik dari golongan muhajirin ataupun golongan ansar. Siapa lagi kalau bukan para sahabat radhiyallahu anhum, ya? Dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, walladzina taba'uhum, yakni mengikuti pola dan metode beragama ala para sahabat. Ya? Hanya berakidah sebagaimana sahabat berakidah, hanya beribadah sebagaimana sahabat beribadah, begitu. Ya, itu ittaba'uhum bi ihsan. Bi ihsan apa? Dengan baik diterjemahkan. Maksudnya apa? Dengan teliti pada setiap sisinya, karena syubhat, awas. Kau akan melihat kaum yang zahirnya seolah-olah mereka mengikuti salafus saleh dari cara mungkin berpakaian kah, dari cara bicara kah, atau cara berakidah, mungkin sisi tauhidnya sama, dia juga akan menjelaskan rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tapi ketika misalnya bersentuhan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka akan meninggalkan ajaran sahabat dan mengikuti hawa nafsu mereka. Contoh ketika bersentuhan dengan dogma-dogma usul akidah kita di dalam konsep mentaati pemerintah dan menahan lidah dari pemerintah. Itu nggak terima. Beda mereka sebelah situ. Tapi zahirnya tadi secara umum sama. Nah itu namanya belum ittaba'uhum, belum mengikuti salaf bi ihsan, belum bi ihsan. Okay? Ini yang akan kita lihat banyak. Okay? Orang-orang yang zahirnya seolah-olah di atas sunnah, tapi membawa ide, membawa pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan usul akidah Ahlus Sunnah di beberapa janib, di beberapa sisi yang mungkin nggak ketahuan awalnya dia begitu ternyata. Oke? Sampai datang masa-masa mihnah, masa-masa fitnah, baru ketahuan aslinya seseorang gimana, itu kan di masa-masa fitnah. Ya? Muncullah dengan ungkapan-ungkapan, dengan pernyataan-pernyataan yang luar biasa. Kita nggak nyangka mereka akan mengatakan hal-hal demikian atau menyerukan hal-hal demikian, karena jelas penentangannya terhadap apa yang telah menjadi usul akidah, yang menjadi kesepakatan di dalam konsep akidah Ahlus Sunnah. Ya, itu bi ihsan maksudnya itu di setiap sisinya, ya, di setiap sisinya, nggak pilih-pilih, hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya aja. Ya. Tsaniyan, setelah yang pertama tadi, al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, yang dengan itu kau mengenal dulu Rasul gimana sih, dulu sahabat gimana sih, dan dulu tabi'in gimana rahimahumullah. Ya kan? Dulu gimana mereka menyikapi hal-hal demikian. Dulu mereka berakidah gimana. Dulu mereka beribadah gimana. Gitu. Dulu mindset mereka tuh seperti apa sih di dalam beragama. Nah, gitu. Itu ilmu yang bermanfaat. Tsaniyan, yang kedua, as-sabru was-sabat. Yaitu sabar dan sabat. Sabat ini teguh di atas hak. Teguh di atas hak yang kau yakini. Ya. Dan itu di antara bentuk kesabaran, sabar. Kalaupun akhirnya mesti kau menghadapi arus, menghadapi gelombang, karena bertahan di atas hal tersebut. Wala tatazahzah ma'al fitan. Janganlah kau ikut terombang-ambing, okay? Bersama fitnah-fitnah, atau ma'du'atul dalal, atau bersama para dai-dai yang menyerukan kepada kesesatan. Bal takunu thabitan. Selayaknya kau berada dalam kondisi thabit, teguh, tegar. Wa tasbir, dan bersabarlah ala ma asabak, atas apapun yang menimpamu di atas jalan tersebut. Minal laum, dari caci, wal laum, minal laum wal itab, atau makian, awit tahdid, atau diancam-ancam, diteror, karena kau bertahan di atas itu. Ma dumta 'alal haq, selama kau berada di atas hak, tasbir, maka bersabarlah kau bertahan di atas hak tersebut. Wasbir ala ma asabak, inna dzalika min azmil umur. Ya, dan bersabarlah kau atas apa yang menimpamu, sesungguhnya itu termasuk perkara-perkara yang besar. Ya. Nah, sini sabarnya seseorang penuntut ilmu, atau sabarnya seseorang pencari hidayah, truth seeker, pencari kebenaran di dalam hidupnya. Ya, semoga Allah jadikan kita dari golongan tersebut. Ya. Sabarnya mereka adalah bentuk penghambaan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang memang kemarin kita jelaskan, seseorang yang memang beneran merealisasikan makna ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama dari antara para penuntut ilmu, akan diuji sebelah sini. Okay? Ketika ilmu yang hak yang kau ketahui, ilmu hak yang kau ketahui dan udah kau pelajari, ternyata bertentangan
dengan apa yang disampaikan atau apa yang diyakini oleh arus manusia yang ada. Di situ ada orang-orang yang mencintaimu dan orang-orang yang dicintaimu, tapi mereka berada di arus yang berbeda dari ilmu yang kau kenal. Oke? Kalau kau sampaikan ilmu yang hak ini yang bertentangan dengan apa yang mereka yakini, berubahlah mereka tadinya orang-orang yang mencintaimu menjadi orang-orang yang membencimu. Siap-siap. Oke? Orang-orang yang kau agungkan, orang-orang yang kau hormati ternyata bertentangan dengan ilmu yang hak yang kau pelajari. Dari qala Allah, dari qala Rasul, dari lisan para ulama memang. Dan kau telah yakini, dan banyak contoh para ulama. Ternyata ketika kau sampaikan, bertentanganlah apa yang kau sampaikan dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang yang kau cintai mereka dan mencintaimu. Oke? Atau orang-orang yang kau hormati mereka dan agungkan mereka selama ini ternyata bertentangan. Tuh, kita di depan dua pilihan. Mana yang kau mau ikuti? Ilmu yang hak yang selama ini telah kau dapatkan, Allah bukakan ilmunya padamu, pintu-pintu keilmuannya padamu, atau mengikuti arus ini. Di situ seseorang diuji. Kalau dia ngikutin arus ini, tetap para orang-orang yang mencintainya akan mencintainya, orang-orang yang dicintainya pun akan kembali mencintainya, ikut arus itu. Tapi berarti kau melepaskan hak yang telah kau ketahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kau mengikuti yang hak ini, yang bertentangan dengan mereka, akhirnya mereka yang mencintaimu berubah menjadi orang-orang yang membencimu. Orang-orang yang kau hargai dan agungkan berubah menjadi orang-orang yang menyuruh manusia untuk memusuhimu. Siap gak? Itu resiko seorang penuntut ilmu. Mana yang kau pilih kelak? Demikianlah merdekanya seorang hamba ketika ia benar-benar terlepas dari bentuk-bentuk perbudakan apapun, bentuk penghambaan diri apapun kepada selain Allah. Ketika memang ia hanya menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah loyalitasnya, patokannya kepada hak yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loyalitasnya hanya kepada hal itu. Adapun kepada person, kepada makhluk, kepada golongan, kita mencintai mereka, bersatu mereka karena ketemu di jalan yang sama tersebut yang kita yakini kebenarannya. Bukan karena dia sebagai person aku mencintai dia, bukan. Karena dia ketemu di jalan yang sama yang aku juga meyakini bahwa jalan itu jalan hak. Tuh. Suatu saat kita berpisah karena dia mengambil jalan yang lain selain jalan yang hak itu yang aku yakini. Tuh. Loyalitas kita, wala barok kita sama usulul hak. Ini bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Terlepas kita dari ikatan-ikatan makhluk. Tidaklah kita mengatakan apa yang diinginkan oleh para makhluk untuk kita katakan. Enggak. Kita hanya katakan apa yang Allah bukakan ilmu-ilmu hak kepada kita. Tuh. Tidaklah kita menahan lidah dari hal-hal yang enggak mau manusia dengar dari kita. Kenapa? Pahit kalau didengar dari kita. Tapi tetap kita katakan. Kenapa? Allah telah bukakan ilmunya bagi kita. Nah. Ini bentuk penghambaan diri dan totalitas penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang meninggalkan hak yang diketahuinya demi mengikuti arus manusia yang dicintainya, di situ mulai terrealisasikan pada dirinya kadar penghambaan diri kepada selain Allah. Ini yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ubudiyah. Oke? Karena ia hanya akan menyampaikan dan melakukan apapun untuk mengejar ridha mereka. Bukan lagi ridha Allah yang menjadi prioritasnya. Pada saat itu terbentuklah kadar penghambaan dirinya kepada hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi mengejar apa? Demi mengejar nikmat-nikmat dan ikatan cinta yang ada di antara makhluk. Dia tinggalkan hati. Nah, mana yang kau mau pilih? Tapi kalau mau pilih yang ini, yang benar-benar menggambarkan kemerdekaanmu dan keterputusanmu dari segala ikatan makhluk. Kalaupun kau mencintai seseorang, membela seseorang karena ia berada di atas jalan yang sama. Kalaupun kau mengingkari seseorang, bukan karena seseorang itu, bukan karena person itu, bukan. Tapi karena ia berada di atas jalan yang berbeda, keluar dari jalan yang hak ini. Tuh. Ya? Kalau mau pilih jalan yang ini, siap-siap. Banyak arus yang akan menimpamu. Itu fitan. Nah, di situ seseorang dituntut sabar. Ya? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya? Itulah doa-doa yang diajarkan Rasul. Allahumma Rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Itu sabat. Tapi siap-siap ketika kau mengambil langkah tersebut,
Mengikuti langkah hak yang kau ketahui. Jadilah kau orang yang benar-benar memperjuangkan, menyampaikan apa yang emang kau yakini. Keluar dari ikatan-ikatan para makhluk ini, siap-siap loh. Al-laum, al-itab, caci, maki, tahdid, teror. Tahdid ini ancaman, teror bahasa sekarang. Oke? Caci maki ini haters. Siap-siap. Oke? Ya, dibongkar aib muka atau difitnah, nama baikmu dirusak dan lain-lain. Karena kau mengambil jalan itu. Ya? Madum ta'alal haq tasbir. Selama kau berada di atas hak, maka bersabarlah di atas hal tersebut. Ya? Jadi bagaimana seorang penuntut ilmu merealisasikan totality ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sidq dan ikhlas, kalau dia memang tulus dan ikhlas memberikan hidupnya, bahkan seluruh bentuk penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dia ikuti arus-arus para makhluk yang memang bertentangan dengan hak yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun dengan itu dia harus kehilangan orang-orang yang dicintainya dan mencintainya. Kalaupun untuk itu. Karena Allah lah yang menjadi prioritas utamanya. Ya? Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, "Wada'u ilal furqati wa qad nahallahu 'anil furqah." Muncullah para manusia, tadi dai-dai yang menyeru kepada kesesatan maksudnya. Mereka menyeru kepada furqah. Menyeru kepada furqah artinya apa? Firqah, kelompok, ya. Wada'u ilal furqah, mereka menyeru kepada perpecahan. Wa qad nahallahu 'anil furqah, dan sungguh Allah telah melarang kita dari perpecahan. Wa kaffara ba'dhum ba'dhan wa kullun da'a ila ra'yih. Dan kemudian mereka satu sama lain saling mengkafirkan, dan semua kelompok menyeru kepada ideasnya masing-masing. Wa ila takfir man khalafah, setiap kelompok menyeru untuk mengkafirkan kelompok-kelompok lain yang bertentangan dengannya. Fadallal juhalu war-ri'a'u wa man la ilma lahu. Akhirnya para orang-orang awam, orang-orang jahil, dan orang-orang yang tak memiliki standar keilmuan yang baik, basic keilmuan yang baik, akhirnya tersesatkanlah mereka oleh banyaknya dai-dai. Demikian. Wa atma'un nasa fi syai'in min amrid dunya. Yang kemudian mereka mengiming-imingi manusia dengan nikmat-nikmat duniawi. Wa khawwafuhum. Bahkan sebaliknya juga mengancam mereka iqabat dunia dengan ancaman-ancaman duniawi. Fattaba'ahumul khalq. Akhirnya banyaklah manusia yang mengikuti para dai-dai penyeru kesesatan tersebut ala khaufin fi dinihim, ya, berangkat dari takutnya mereka, ya, dan menjaga agama mereka, berangkat dari takutnya mereka. Wa raghbatin fi dunyahum, tapi berangkat juga dari kecintaan mereka terhadap nikmat-nikmat duniawi yang ada pada orang-orang tersebut. Ma'adzallah, ya. Yani semakin mulai tabaqah rabi'ah, yani semakin jauh zaman dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita jelaskan bahwasanya umumnya al-jamaah kulluha. Sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, muslim secara umum jamaah mereka. Ketika seseorang berkata aku muslim, maka dia muslim jelas ahlus sunnah di atas manhajnya Rasul dan para sahabat. Secara umum demikian. Oke? Adapun masa-masa semakin jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka yang emang berada di atas konsep dan metode beragama ala Rasul dan para sahabat semakin sedikit muncullah dan semakin merata yang bid'ah sehingga muncullah zaman-zaman kita sekarang. Oke? Sehingga kalau seorang muslim bilang aneh muslim, muslim yang kayak gimana ente? Tuh, ada pertanyaan begitu kan? Iya kan? Yang nginep di masjid, apa yang main petasan dan lain-lain. Oke, main petasan C4, dinamit dan lain-lain. Ini kan jadi bentuk-bentuk berislam yang berbeda, beda dulu zaman Rasul, zaman sahabat. Kalau kita bilang muslim yang mana? Udah itu doang muslim, udah. Karena yang rata yang demikian sebagaimana datang dari para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi ketika semakin jauh masa dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan masa generasi terbaik, al-qurun al-mufaddalah, justru bid'ah semakin merata, mereka yang di atas hak, ahlus sunnah justru semakin sedikit dan terasingkan, ya. Semakinlah banyak perpecahan, ya, banyak dai-dai penyeru kepada perpecahan tadi, kepada penyimpangan dan lain-lain, dan terjadilah banyak ya perpecahan, furqah tuh perpecahan. Selalu kita ulang-ulang juga, yang dimaksud perpecahan dan yang dicela di dalam Islam, perpecahan adalah apa? Yang dimaksud dengan perpecahan adalah apa? Ketika seseorang mulai meninggalkan jalan yang hak tuh, itulah berpecah, oke?
Kalaupun mereka mau rame-rame kompakan di atasnya, hakikatnya mereka berpecah belah. Sebaliknya, berjamaah adalah ketika seseorang bertahan di atas jalan yang hak ini. Kalaupun mereka bersendirian, maka mereka itulah yang jamaah. Tuh, awas, pecah dan bersatu, patokannya enggak dijumlah. Pecah dan bersatu, patokannya tidak dijumlah. Perpecahan dicela di dalam syariat Islam, dicela di dalam syariat Islam sebagaimana perpecahan yang dimaksud syariat. Yaitu apa? Memecah diri dari barisan yang hak, dari metode beragama yang hak, itulah perpecahan. Oke? Persatuan diseru dan diagungkan di dalam syariat, diseru sih, disatukan, diagungkan, yang maknanya persatuan tersebut adalah berada di atas jalan yang hak sebagaimana datang dari Allah dan Rasulnya dan para sahabat radhiyallahu anhu. Itu persatuan. Jadi tidaklah maknanya persatuan sebagaimana yang dimaksudkan oleh para ahli syubhat sekarang. Mereka menyerukan untuk persatuan-persatuan, oke? Tapi maknanya adalah apa? Hindari perpecahan, ayo kita bersatu dan maknanya yang mereka mau apa? Yang mereka mau adalah diam, jangan syirik-syirikin orang, jangan bid'ah-bid'ahin orang. Lah, kalau syirik ya syirikin, bid'ah ya bid'ahin. Maunya mereka bersatu adalah mix antara hak dan batil, diam dari kebatilan. Jangan ngingkarin orang. Gitu kan? Salafi ini suka memecah belah, suka bid'ah-bid'ahin, suka memecah belah. Loh, kalau hak sama batil emang harus dipecah. Ada dalil lain. Jangan pakai dalil persatuan. Tapi dalil yang emang harus dipecah. Allah berfirman, "Wala talbisul haqqa bil batil." Jangan kau mix antara yang hak dan batil. Tuh. Fataktumul haqqa wa antum ta'lamun. Ketika kau nge-mixnya, maka kau akan menyembunyikan yang hak justru. Ya, sementara kau udah tahu yang hak mana. Ya? Dan demikian perpecahan. Perpecahan, apakah perpecahan pada zatnya dipuji atau dicela? Enggak bisa pada zatnya. Perpecahan pada hal yang harus dipecah, maka terpuji. Perpecahan pada sesuatu yang tidak harusnya ditinggalkan dan dipecah, nah itu tercela. Jalan yang hak ini, seseorang meninggalkannya, nah itu dia berpecah belah, itu tercela. Tapi seseorang memecah antara hak dan batil, tercela apa terpuji? Maka persatuan dan perpecahan tidaklah tercela pada zatnya, pada hal apa dulu, gitu. Oke? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijuluki apa? Al-Faruq, yang tukang memecah belah dong, berarti. Salah dong berarti dia. Dia memecah antara hak dan batil, ya benar. Demikian Rasul juga sallallahu alaihi wasallam dituduhkan oleh para musyrikin Quraisy terdahulu memecah belah ayah dengan anaknya, seseorang dengan kabilahnya, seseorang dengan saudaranya. Karena apa yang diserukan dan diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena emang itu hal yang harus dipecah, nggak boleh dimix. Ya, dari sisi situ kita dituduh sebagai para pemecah belah umat. Dari sisi situ itu kehormatan berarti buat kita. Sebagaimana dituduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh para kaum musyrikin Quraisy. Kalian pemecah belah? Iya, kami pemecah belah. Pemecah belah antara sunnah dan bid'ah. Emang nggak boleh dimix. Kita pemecah belah antara tauhid dan syirik. Iya, emang nggak boleh dimix dan nggak boleh didiamin tuh syirik. Kita pemecah belah antara hak dan batil. Iya, emang nggak boleh dimix tuh batil sama hak. Kita ingkar itu batil. Ya, jadi pecah dan bersatu tidaklah terpuji atau tercela pada zatnya, pada hal apa dulu perpecahan dan persatuan tersebut. Ya, mereka menyeru kepada furqah dan Allah telah melarang furqah. Ya kan? Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, "Nahallahu 'anil furqah." Allah Subhanahu wa taala melarang perpecahan dan Allah berfirman, "Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu." Dan janganlah kalian menjadi seperti kelompok atau orang-orang yang berpecah belah dan berselisih min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Ya. Allah berfirman, "Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab." Dan tidaklah para ahli kitab tersebut berpecah illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah, kecuali setelah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Fahum iftaraqu la an jahl wa innama an ilm. Maka jelas di sini orang-orang yang berpecah tersebut yang disebutkan di dalam ayat-ayat ini, mereka berpecah tidak berangkat dari kejahilan mereka, tapi berangkat dari ilmu mereka. Yani mereka tahu mana yang hak, mana yang batil, tapi tetap mereka melakukan kebatilan. Artinya demikian, ya. Mimba dima ja'athumul bayyinah, setelah datang kepada mereka keterangan. Berarti ada
Udah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mana yang harus kau pilih, jalan mana yang harus kau tempuh. Namun tetap kau pilih jalan lain tersebut, nah itu berpecah setelah ilmu. Ya, bukan dari kejahilan. Qauluh wa kaffara ba'dhum ba'dan, perkataan al-Imam rahimahullah, dan kemudian mereka mengkafirkan satu sama lain. Demikian para firqah-firqah tersebut, saratil firaqu yukaffiru ba'daha ba'dan. Para kelompok-kelompok tersebut yang terbentuk akhirnya, okay, saling mengkafirkan satu sama lain. Hadhihi simmah zahirah alaihim, ini adalah diantara ciri-ciri inti mereka. Hadza dalil, dan ini juga dalil ala annahum ala batilin kullahum, bahwasanya mereka semua berada di atas kebatilan. Amma ahlul haq, adapun para ahli haq, yaitu ahlus sunnah, fala yukaffir ba'dhum ba'dan, tidaklah kita saling mengkafirkan satu sama lain. Innama yuwali ba'dhum ba'dan, yang ada kita saling loyal satu sama lain, wa yuhibbu ba'dhum ba'dan, saling mencintai satu sama lain, yata'adaduna wa yatanasahun, saling menguatkan dan saling menasihati satu sama lain. Kadzalika la yukaffirun al-firaq al-ukhra, demikian juga Ahlus Sunnah tidak mengkafirkan firqah-firqah yang lain, tidak, illa man dalla al-kitabu was sunnatu ala kufrih, kecuali memang kelompok-kelompok yang jelas telah ditunjukkan kekufurannya oleh kitabullah dan sunnah Rasul. Wa illa fahum mu'tadilun. Dan kalau tidak demikian pun, Ahlus Sunnah adalah kelompok yang memang mu'tadil, yang memang fair, di tengah. Fi mas'alatit takfir, di dalam permasalahan menghukumi kafir. La yukaffirun, Ahlus Sunnah hakikatnya tidaklah mereka mengkafirkan, illa, kecuali, maqamad dalilu ala kufrih, apa yang telah memang ditunjukkan bukti-bukti kekufurannya. Wala yasta'jiluna fi hadzal amr, dan Ahlus Sunnah tidaklah terburu-buru di dalam perkara demikian, ya. Demikian Ahlus Sunnah. Selalu kita yang menjadi patokan adalah pada dasarnya kita tidak mengkafirkan kaum muslimin ketika mereka lahir dalam keadaan Islam atau mereka telah bersyahadat, maka secara umum al-aslu fihim al-Islam. Hukum asal mereka Islam. Kita hukumi kekeliruan yang terjadi pada mereka, kita hukumi, tapi individunya nanti dulu. Ada proses lagi, ada mawani', ada hal-hal yang menghalangi. Terjadilah pada seorang muslim kata-kata kufur. Oke, kita bilang itu kata-kata kufur. Kita salahin. Tapi apakah si orang yang mengatakannya langsung kita kafirkan? Ntar dulu. Tapi kita bilang nggak boleh mundur tuh, kata-kata itu mah kufur. Terjadilah pada seorang muslim praktek yang merupakan kesyirikan. Kita bilang itu syirik dan kita ingkari. Apakah pelakunya langsung musyrik? Enggak dulu, ntar dulu. Oke? Ada mawani', ada bisa jadi karena dia jahil, bisa jadi karena dia nggak sengaja ngomong, bisa jadi karena kepaksa dia begitu, bisa jadi juga karena keder, karena takwil sa'ir kalau bahasanya Syekh Utsaimin rahimahullah, ya, dan lain-lain. Seperti seorang sahabat radhiyallahu anhu ketika berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian melewati pohon yang di situ kaum musyrikin menggantungkan senjatanya, ya kan? Ya kan? Dzu Anwat. Ya, nama pohonnya ya. Dzu Anwat. Mereka meyakini ini pohon keramat. Kalau kita gantungin senjata di situ, wah, ini senjata dipakai perang tokcer, begitu. Ada salah seorang sahabat Rasul bersama Rasul pulang dari perang dan mereka berkata ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Ya Rasulullah, jadikan bagi kita dzatu anwat juga dong sebagaimana mereka punya dzatu anwat. Tuh lihat. Mereka meyakini benernya pola fikir atau mindset tentang kekeramatan demikian, dan itu kesyirikan enggak? Syirikan, diingkari langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Hadza kama qala qaum Musa li Musa. Ini yang kalian katakan ini sebagaimana yang dikatakan kaumnya Musa kepada Musa, ij'al lana alihah kama lahum alihah. Jadikan bagi kita tuhan-tuhan yang banyak sebagaimana orang musyrik juga punya banyak tuh. Tuhan kita kok cuma atu sih gitu, enggak kelihatan mata lagi. Bikinin dong buat kita tuhan-tuhan yang banyak sebagaimana kaum musyrikin punya tuh. Nah, Rasul mengingkari mereka enggak? Mengingkari karena apa sih? Syirik, keyakinan itu salah dan syirik. Tapi apakah Rasul memusyrikan mereka? Enggak, berangkat dari ketidaktahuan bahwa hal demikian ternyata bertentangan dengan konsep akidah Islam. Tuh bahkan sahabat melewati proses enggak tahu dan belajar. Dan sekarang kita ketemu muslim. Terjadi pada mereka kesyirikan, dia nyungsep di kuburan. Iya kan? Tanah kuburan dia bikin kopi. Dia minum. Berkeh, katanya begitu. Habis jaroh, pulangnya dia bawa bunga-bunga busuk. Dan apa ini bunga-bunga busuk dijemur? Apa ini?
Nanti kalau saya cerita sampean enggak percaya. Belum try me. Apaan sih? Emang apaan sih ini mas? Apa sih? Ini loh, habis jaroh, kemarin jaroh. Ya aku ambilin bunga-bunga di kuburan ini, nanti buat obat. Terus dijemur sama dia, terus dia tabarruk dari situ. Ya, terjadi itu. Ya. Tapi berangkat dari ketidaktahuan bahwa hal itu memang bertentangan pada dasarnya dengan akidah kita bilang itu syirik. Syirik udah. Tapi kita musyrikin dia tar dulu. Gitu. Karena memang berangkat dari ketidaktahuan bisa jadi. Ya. Jadi nggak langsung kita kafirkan si pelakunya ada mawani ya. Yang jelas ahlu sunnah tidaklah mengkafirkan individunya, memusyrikan individunya. Ntar dulu. Kecuali memang ada keterangan yang nyata dan kemudian bukti kuat dan udah melewati prosesnya dan bukan juga hak setiap individu. Ntar para ulama yang menghukumi demikian udah. Begitu kita hukumi sebagaimana yang dihukumi para ulama. Udah. Ya. Kalaupun mereka tidak di atas konsep ahlu sunnah, ya kalaupun demikian tidaklah ahlu sunnah mengkafirkan firqah-firqah lain. Ahlu sunnah saling menasehati dan juga saling menasehati dan saling menguatkan. Ya, ahlu sunnah demikian. Khilaf-khilaf yang terjadi kalaupun ada adalah khilaf dia dalam perkara-perkara yang sifatnya emang boleh ikhtilaf. Okay? Hal-hal yang kita bawa ke arah pengingkaran adalah di dalam hal-hal yang terjadi di luar ranah yang diperbolehkan untuk ikhtilaf. Okay? Perkara-perkara yang usul, yang nggak boleh seseorang ikhtilaf di situ, nah itu kita ingkari ketika seseorang berbeda. Adapun perkara-perkara yang emang pada dasarnya khilafiyah, ijtihadiyah memang boleh di situ, maka ahlus sunnah adab kita tidak saling mengingkari satu sama lain dalam hal tersebut. Di dalam bahas, membenarkan salah satu pendapat menyalahkan yang lain dalam sebuah diskusi, lah, boleh. Tapi apakah di dalam kehidupan sosial kita mengingkari hal demikian? Enggak. Demikian adab ahlus sunnah. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam usul i'tiqad ahlus sunnah yang pernah kita bahas. Ya, tulisan beliau, risalah tulisan beliau singkat, hafizahullah. Ya. Qauluh, perkataan al-Imam rahimahullah, wa kullun da'a ila ra'yihi wa takfiri man khalafahu. Dan setiap kelompok menyeru kepada idenya masing-masing dan mengkafirkan kelompok-kelompok lain yang berbeda dengannya. Demikianlah ciri inti dari para ahlud dhalal. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fataqatta'u amrahum bainahum zubura, kullu hizbin bima ladaihim farihun." Zubura yakni kutuba. Tuh. Mereka saling berpecah satu sama lain, kemudian dan mereka membuat kitab-kitab, zabur banyak. Oke, satu sama lain. Jadi setiap sekte yang ada punya kitab zabur yang berbeda dengan sekte yang lain. Oke? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap hizb, setiap kelompok itu berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya, berbangga-bangga dengan apa yang ada pada mereka. Yu'allifuna kutuban. Mereka menyusun kitab-kitab mereka sendiri. Hadza waqi'. Demikianlah yang terjadi. Yu'allifun al-kutub linusrati madhhabihim. Di mana sebagian manusia menuliskan buku-buku untuk membenarkan madhab mereka, wa hizbihim dan kelompok mereka. Yafrahun bimahum alaih. Dan mereka bangga-banggakan kitab itu. Hum law kanu ala jahal la rujiya annahum yarji'un. Andai saja mereka melakukan itu berangkat dari kejahilan, maka kita masih harapkan mereka rujuk kepada yang hak. Karena emang mereka begitu berangkat dari ketidaktahuan. Lakinnahum farihun bima hum alaih, tapi yang ada mereka justru berbangga-bangga dengan apa yang mereka lakukan itu, apa yang mereka yakini itu. Minal batil, dari kebatilan tersebut. Wa ya'taqidunahu haqqan, justru mereka meyakini hal tersebut adalah yang hak. Hadhihi uqubah minallahi lahum. Demikianlah bentuk hukuman dari Allah bagi mereka. Maknanya demikian. Mereka yang berada di atas kekeliruan, dia berada di atas jalan yang lain yang menyimpang, Tapi emang berangkat dari ketidaktahuan dan berangkat dari ketulusan niat, emang dia mencari yang hak, emang qadarullah belum dapat. Nah yang demikian potensial untuk dapat hidayah di kemudian hari dan kemudian mereka meninggalkan kebatilan, masuk ke jalan-jalan hak. Karena emang berangkat dari niat yang tulus di dalam mencari hak. Berbeda dengan orang-orang yang emang pada dasarnya di dalam hatinya terdapat
penyimpangan. Kalaupun mereka tahu yang mana hak, mana batil, tetap mereka berada dan memilih jalan yang batil tersebut. Sampai lama-lama mereka meyakini yang batil itu jadi hak. Tuh, serem nggak? Hah? Itu maksudnya adalah nuwallihi ma tawalla. Maksud dari ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang meninggalkan jalan Rasul dan jalan orang-orang yang beriman, yakni para sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan manhaj mereka, maka hukuman Allah adalah nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Tuh, digituin sekalian. Nggih? Yakni disimpangkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi, itu hukuman dunia. Akhirnya mereka semakin larut di dalam kebatilan dan kesesatan mereka sampai titik mereka berada di bawah dalam kesyirikan atau kekufuran. Ini berangkat dari mulai mereka meninggalkan jalan yang hak tadi. Hukuman di akhirat, wa nuslihi jahannam, kami panggang mereka di jahannam, di neraka kelak. Ya. Hukuman di dunia semakin disimpangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita ingat gambar yang ditunjukkan oleh Abdullah bin Mas'ud, digambar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul khattalana, menggambarkan sebuah garis lurus bagi kita dan berkata ini adalah jalannya Allah yang lurus. Dan khatta khututan an yaminih wa shimali. Kemudian Rasul menggambarkan garis-garis di kiri dan kanan garis lurus tersebut. Ini adalah jalan-jalan lain setiap syaitan dan di setiap permukaan jalan menyeru kepada. Ingat hadis Abdullah bin Mas'ud itu. Okay? Gambaran jalan tersebut kayak daun kelapa gitu. Nah, orang-orang yang berada di ujung kesesatan nih, enggaklah langsung mereka dari jalan sini diajak ke sono mau-mauan. Enggak. Mereka berangkat dari penyimpangan yang sedikit noh, beda dikit doang kan. Beda sedikit dan buram perbedaannya antara mereka dengan para ahlus sunnah. Zahirnya seringkali sama dengan ahlus sunnah. Tapi mereka mulai punya arah yang berbeda. Akhirnya Allah semakin simpangkan mereka. Sampailah mereka kepada fitnah, yaitu kesyirikan itu bisa jadi kekufuran. Dan ketika mereka mulai meyakini adanya amalan-amalan baru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal tidak diajarkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka meyakini itu betapa efektif dan kemudian pintas mendekatkan diri kepada Allah, tuh mulai begitu. Lama-lama mereka sampai titik apa? Sampai titik semakin menyimpang lebih jauh karena mulai membenarkan, mengagungkan perkara-perkara yang jelas tidak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai mereka kepada titik manunggaling kaula Gusti, wahdatul wujud. Emang berangkat dari apa? Berangkat dari bid'ah, berangkat mulai dari memuliakan amalan-amalan yang jelas nggak ada ajarannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari amaliyahnya terus akidahnya mulai meyakini sistem-sistem berislam yang nggak ada aja. Syariat, hakikat, makrepat, ya salam. Sampai level aku adalah Allah, Allah adalah aku. Gitu kan? Manunggaling kaula Gusti. Emang langsung ke level itu seseorang ngacoknya langsung ke situ gitu? Enggak, berangkat dari yang mereka yang diingkari Abdullah bin Mas'ud di Masjid Kufah. Ingat? Abdullah bin Mas'ud mengingkari mereka yang halakoh, pakai Hasan, pakai kerikil-kerikil. Ada pemimpinnya, sabbihu mi'ah, bertasbih 100, subhanallah, rame-rame gitu. Ingat hadis itu kan? Abu Musa al-Asy'ari ngaduin ke Abdullah bin Mas'ud. Itu bid'ah mereka masih bid'ah ringan, bid'ah amaliyah begitu doang. Diingkari langsung dengan keras oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kelompok ini nih yang diingkari, berakhirnya di mana? Di barisan Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin, mengkafirkan sahabat dan ditumpas oleh Ali di Nahrawan. Tuh, tadinya mah langsung ke sono enggak mereka? Enggak, tapi berangkat dari ente buka pintu penyimpangan sedikit aja ente kasih bocor di hati ente. Mulai Allah palingkan tuh, dipalingkan kau ke arah nuwallihi ma tawalla, kami palingkan mereka ke arah mereka berpaling. Dikitukeun sekalian gitu. Ya, ma'adzallah. Fadallal juhal warra'a'u wa man la ilma indahu, sehingga semakin tersesatlah orang-orang yang jahil, ya. Para rakyat awam dan orang-orang yang enggak punya basic keilmuan. Dallalu al-juhal. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata mereka menyesatkan orang-orang yang jahil, orang-orang awam dan orang-orang yang tak memiliki ilmu. Amma ahlul haq, adapun para ahlul haq, amma ahlul ilm, dan para ahli ilmu, fa innahum la yata'atsarun bihadhil firaq. Sesungguhnya mereka sama sekali enggak berefek, ya,
pada mereka sama sekali nggak berefek firqah-firqah yang ada tersebut. Wa hadhihi dhalalat, kesesatan-kesesatan tersebut tidaklah berefek pada mereka, li'annahum ya'rifuna annaha batil, karena sejak awal mereka mengenalnya bahwasanya hal tersebut batil. Wa atma'un nasa fi syai'in min amrid dunya wa khawwafuhum iqabi. Salah, iqaba. Khawwafuhum iqaba, maf'ul bukan iqabi. Benerin tuh. Wa atma'un nasa fi syai'in min umurid dunya wa khawwafuhum iqabad dunya, ya. Kemudian mereka mengiming-imingi manusia dengan nikmat-nikmat duniawi, bahkan sebaliknya juga mengancam-ngancam manusia dengan hukuman-hukuman duniawi untuk memaksakan para manusia mengikuti pemikirannya. Kadzalika min asbabi fitnatihim. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, demikianlah di antara sebab-sebab fitnah mereka, annahum yu'tun atba'ahum syai'an minat tama'. Tuh, di mana mereka memenuhi keserakahan para pengikut mereka. Ya, ketamakan para pengikut mereka atas nikmat duniawi itu. Fattaba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim. Akhirnya banyaklah manusia yang mengikutinya, berangkat dari takutnya mereka, ya, berangkat dari takutnya mereka pada agama mereka. Wa rughbah fi dunyahum, dan juga memang berangkat dari kecintaan mereka kepada nikmat-nikmat yang duniawi yang ada pada kelompok-kelompok yang tersesat tersebut. Katsirun minan nas, Syekh Shalih Fauzan hafizahullah berkata, banyak di antara manusia yuhibbuna dunya, mencintai dunia, fayattabi'una man yabzulu syai'an minal mal, sehingga yang mereka ikuti adalah orang-orang yang banyak memiliki nikmat duniawi pada diri mereka dan kemudian mengeluarkannya. Walau kana ala batil, kalaupun orang tersebut yang banyak spending tersebut, mereka di atas kebatilan, tama'an fil mal, tapi tetap diikutinlah oleh kebanyakan manusia berangkat dari ketamakan mereka, keserakahan mereka akan harta yang ada pada orang-orang tersebut. Ma'azallah. Ya. Allahumma sallim. Semoga Allah selamatkan kita. Kemudian Al-Imam rahimahullah berkata, fasaratis sunnatu wa ahlus sunnati maktumin. Sehingga semakin berjalan waktu, zaman demi zaman, akhirnya sunnah dan para ahlus sunnah semakin tersembunyi. Tuh, semakin asing. Wa zaharatil bid'ah, semakin tampaklah yang bid'ah wa fasyad, dan semakin tersebar. Wa kafaru min haitsu la ya'lamun, sehingga mereka sampai seringkali sampai kepada titik kekufuran tanpa mereka sadari. Tuh. Ya, sebagaimana kita jelaskan tadi. Min wujuh syatta, dari berbagai sisi. Wada'u al-qiyas, wada'u al-qiyas, mereka membuat kias, yakni timbangan-timbangan akal untuk menawar dogma-dogma syariat. Nanti kita lihat. Wa hamalu qudratar rabbi wa ayatihi wa ahkamihi wa amrihi wa nahyihi ala uqulihim. Mereka mencoba mengarahkan makna kudrah kuasa Allah dan ayat-ayat Allah dan hukum-hukum Allah, perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah. Mereka coba mengarahkannya dan memalingkannya gitu dengan akal-akal mereka dan pendapat-pendapat mereka. Fama wafaqa uqulahum, hal-hal yang sesuai dengan akal mereka, qabiluh, mereka terima. Wa ma khalafa uqulahum, dan apa-apa datang dari ayat-ayat tersebut tapi bertentangan dengan akal mereka, radduh, mereka bantah ayat tersebut. Fasaral islamu ghariban, sehingga akhirnya Islam menjadi gharib, menjadi asing. Maknanya Islam yang murni, yang hak, sebagaimana yang datang dari Muslimnya banyak. Muslimnya banyak. Was sunnatu gharibah, semakin juga akhirnya sunnah menjadi asing. Wa ahlus sunnah ghuraba, dan para ahlus sunnah menjadi ghuraba fi jawfi diyarihim, bahkan di negeri-negeri mereka sendiri, di negeri kaum muslimin. Ahlus sunnahnya jadi ghuraba. Ya? Ini yang dimaksud oleh sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ja'al islamu ghariban wa sawfa ya'udu ghariban fatuba lil ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing, dan suatu saat akan kembali menjadi asing, dan berbahagialah orang-orang asing tersebut. Islam datang dalam keadaan asing. Oke, Rasul datang di antara kaum musyrikin. Suatu saat akan kembali menjadi asing. Ini satu sisi. Tapi sisi lain Rasul bilang, kalian banyak jumlah kaum awamin killatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Rasul ada kan hadis itu bilang. Ya kan? Yushiku an tada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Hampir saja umat-umat akan menggerogoti kalian sebagaimana para hewan buas menggerogoti buruannya.
Terus sahabat nanya lah, singkat cerita sahabat nanya, kok bisa gitu ya Rasulullah, awamin qillatin nahnu yauma idzin? Apakah karena jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Kok sampai dibully begitu ya Rasulullah? Rasul bilang, la bal antum katsir. Tidak, justru kalian banyak tuh. Walakinnakum ghutha. Tapi banyaknya kalian seperti buih. Ghutha isail, buih-buih yang diombak lautan. Tapi banyak jumlahnya. Kaum muslimin akan banyak tuh. Katanya muslim banyak. Tapi Islam akan kembali menjadi asing. Bagaimana? Islam datang dalam keadaan asing. Suatu saat akan kembali menjadi asing. Katanya jadi asing. Tapi ada banyak. Gimana memahaminya? Al-Islam tadi yang Rasul bilang. Ja'al Islam. Pakai ma'rifah. Bukan ja'a Islamun. Tuh. Oke? Bukan nakirah. Al-Islam menunjukkan kepada Islam, particular Islam. Islam tertentu. Islam yang ini nih, yang aku datang dengannya nih. Itulah, Islam yang ini. Al-Islam. Kayak kitab, buku, any book. Buku manapun. Tapi kalau gue lagi ngomong, Anda lagi ngomong Al-Kitab. Artinya apa? Kitab yang ini nih, kalau di bahasa Arab, di bahasa Inggris, the. Botol. Anda bilang botol manapun. Tapi kalau Anda lagi bilang the bottle, artinya apa? Botol yang ini nih itu ada spesifikasi begitu tuh. Oke? Nah, Rasul bilang ja'al Islam, bukan Islam yang mana aja bukan, tapi Islam ini as I came with it, yang aku datang dengannya. Itu asing, akan suatu saat menjadi di antara banyaknya kaum muslimin, tapi yang pola berislamnya sesuai yang dengan itu yang asing. Fatuba lil ghuraba, maka berbahagialah bagi orang-orang asing tersebut. Jadilah mereka para ahlus sunnah ghuraba, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin. Kita cukupkan sekian, kita dengarkan azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.